Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas konteks komunikasi publik atau retorika. Konteks dari komunikasi publik atau retorika yang pertama adalah penyebaran informasi dari satu orang kepada orang banyak. Jadi informasi berasal dari satu orang kepada orang atau halayak banyak atau publik banyak. Dalam berbicara di publik, para pembicara biasanya memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah memberikan informasi, menghibur, atau memberikan persuasif atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa prinsip persuasif antara lain analisis halayak, kredibilitas dari penyampai pesan, dan menyampaikan pesan. Cara penyampaian pesannya seperti apa? Nah, retorika di sini adalah kemampuan yang dimiliki oleh pembicara untuk mempengaruhi halayaknya. Jadi bisa dalam komunikasi publik, konteks komunikasi publik, bisa jadi dia menyampaikan informasi, menghibur atau mempersuasi atau membujuk. Memberikan informasi misalkan pada saat khotbah Jumat. Itu salah satu contoh dari komunikasi publik. Menghibur contohnya pada saat stand up komedi. Itu juga sama, memberikan hiburan kepada publik atau halayak. Dan yang ketiga adalah mempersuasif. Contohnya apa? Pada saat kampanye pilkada, kampanye politik yang dilakukan oleh calon yang maju dalam kontestasi politik. Nah, retorika di sini kemampuan yang dimiliki oleh pembicara untuk mempengaruhi halayak. Perlu kemampuan yang bagus untuk bisa mempengaruhi halayak. Kredibilitas juga menjadi sesuatu hal yang penting dalam penyampaian komunikasi publik. Siapa yang ngomong? Itulah biasanya kenapa dalam proses komunikasi publik, kalau tokoh politiknya belum terkenal atau belum diketahui oleh masyarakat, biasanya dia akan menggandeng tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dianggap mumpuni atau dikenal di dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah penyampaian pesannya. Pesan apa yang akan disampaikan ini juga penting. Siapa halayaknya? Siapa yang menjadi target penyampaian pesan? Kalau misalkan halayaknya itu adalah kaum milenial, maka sampaikanlah pesan dengan pesan santai. Penting dalam sebuah komunikasi publik menyusun konsep pesan apa yang akan disampaikan kepada halayak. Terus halayaknya siapa, terus ruangannya seperti apa, itu penting dalam membuat konsep komunikasi publik. Apa sih karakteristik dari komunikasi publik? Yang pertama, di satu pihak, pendengar itu cenderung lebih pasif. Tidak ada feedback, tidak ada umpan balik antara komunikan dengan komunikator. Biasanya itu satu arah. Apa yang disampaikan oleh komunikator tidak terjadi feedback pada saat itu juga oleh komunikan. Interaksi antara sumber dan penerima terbatas. Tidak bisa melakukan komunikasi secara langsung. Terbatas. Ada jarak di situ antara komunikator dengan komunikan. Akhirnya umpan balik yang diberikan juga terbatas. Nah, biasanya dilakukan di tempat umum seperti di ruang kelas, auditorium, maupun tempat ibadah. Dihadiri oleh khalayak banyak, orang banyak, dan biasanya telah direncanakan. Karena tanpa adanya rencana, tanpa adanya konsep, maka komunikasi publik tidak bisa dijalankan dengan baik. Tujuan dari komunikasi publik biasanya untuk memberikan penerangan, menghibur, tadi sudah saya sampaikan, memberikan penghormatan, atau membujuk, mempersuasif seseorang untuk melakukan sesuatu. Agar penyampaian presentasi lisan atau komunikasi publik bisa berjalan dengan baik, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kontak mata. Ini penting. Kontak mata yaitu teknik komunikasi nonverbal yang sangat membantu si pembicara dalam menjelaskan materinya kepada pendengar. Tatap mata satu persatu orang yang kita anggap sebagai komunikan atau orang yang kita berikan informasi, kita bujuk. Kalau misalkan kita malu menatap matanya, biasanya teknik yang paling tetap adalah menatap tengah-tengah mata di daerah jidat. Ini penting untuk memberikan efek bahwa orang yang kita anggap bicara itu kita hormati, kita anggap dia adalah seseorang yang benar-benar akan menerima informasi dari kita. Yang kedua adalah ketepatan. Seringkali suatu komunikasi publik itu disampaikan dalam situasi informal atau dalam suasana pendengar keadaannya rileks. Maka penyampaian komunikasi publiknya pun hendaknya disesuaikan dengan situasi tersebut. Jangan orangnya rileks, tapi kita menyampaikan komunikasi publiknya dengan cara yang menyeramkan. Kaum milenial, kita
ajak bicaranya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh mereka. Ini juga penting, ketepatan dalam menyampaikan informasi, mempersuasif orang lain, atau menghibur orang lain. Yang ketiga adalah vokalik, kecepatan berbicara, nada, irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu tentunya sangat perlu diperhatikan dalam komunikasi publik. Vokalik itu penting dalam proses komunikasi publik. Atur nadanya, atur iramanya, atur tinggi rendahnya suara dalam melakukan komunikasi publik. Yang keempat adalah perencanaan. Kunci strategi yang terbaik dalam komunikasi publik itu jelas sebuah perencanaan. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan komunikasi kepada khalayak massa ramai, pembicara lebih dahulu membuat perencanaan yang matang, buat konsep yang matang, alur yang matang, mana yang akan disampaikan, dan mana poin-poin penting yang akan dipertegas dalam penyampaian komunikasi publik. Jadi ini penting dalam komunikasi publik agar komunikasi publik bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kontak mata, ketepatan, vokalik, dan perencanaan yang matang. Terus bagaimana sih cara melatih retorika atau berkomunikasi di depan publik? Tentu kita semua masih belajar dalam komunikasi publik. Saya sendiri sebagai pengajar juga masih proses belajar bagaimana cara berbicara di depan umum agar bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah mencontoh retor atau orang yang biasa berkomunikasi di publik yang cukup terkenal. Kita melakukan imitation. Ada istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Penting membuat imitasi siapa yang akan kita tiru. Dan kalau bisa melakukan modifikasi. Yang kedua adalah memperhatikan hukum-hukum retorika. Apa-apa saja yang harus dilakukan dalam retorika. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang ketiga, berlatih secara teratur. Proses retorika itu tidak bisa muncul seketika. Harus ada latihan-latihan secara teratur. Kita perlu melatih cara kita berbicara di depan umum. Kita perlu melatih intonasi kita. Kita perlu melatih bagaimana menyampaikan pesan yang baik kepada khalayak umum. Yang keempat adalah jelas harus menguasai materi yang akan kita sampaikan. Yang kelima adalah mengungkapkan dengan tepat bahasanya. Pengungkapan tepat bahasa ini juga penting. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak umum. Jangan gunakan bahasa yang menurut kita, diri kita paham, tapi ternyata orang lain tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Gunakan bahasa-bahasa umum yang biasa mereka gunakan atau khalayak gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Demosthenes, retorika menekankan pada beberapa aspek. Yang pertama adalah penting menyampaikan sesuatu dengan semangat yang berkobar-kobar. Yang kedua, kecerdasan pikiran dengan cara memahami konsep, menguasai materi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, ada pembeda dengan yang lain. Kita tiru, kita amati, tetapi kita kalau bisa modifikasi. Ada pembeda antara komunikator publik sebelumnya dengan kita. Ada kecerdasan pikiran, perlu menguasai materi, membuat konsep yang matang, dan tadi disampaikan secara semangat dan berkobar-kobar. Jangan sampai kita mau mempersuasif orang, tetapi kita menyampaikannya dengan lemes. Orang pasti tidak akan mau mengikuti apa yang kita inginkan. Bagi Aristoteles, retorika itu the art of persuasion. Dalam retorika, suatu uraian harus singkat. Tidak perlu panjang, lebar, bulat, mutar. Orang pasti akan jenuh. Yang kedua harus jelas. Yang disampaikan itu jelas, to the point. Dan yang ketiga adalah meyakinkan. Tidak ragu. Orang pasti tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan. Harus yakin apa yang kita sampaikan itu benar, bisa mempersuasif orang lain. Ini penting. Singkat, jelas, dan meyakinkan. Retorika zaman modern. Nah, retorika biasanya berkembang pada masa-masa krisis. Kasus yang sedang hangat saat ini adalah
Omnibus Law. Ini biasanya akan muncul para retorika-retorika atau komunikan publik dalam menyampaikan pendapatnya, dalam berorasi di depan umum, dalam menggerakkan massa. Ini biasanya akan muncul. Orang-orang retorika ini, orang-orang komunikasi publik ini akan muncul pada saat masa-masa krisis. Cromwell pada abad 17 mengajarkan teknik retorika bahwa dalam melaksanakan retorika, yang pertama adalah mengulang hal-hal yang penting, mengulang hal-hal pokok, apa yang menjadi poin-poin yang akan disampaikan. Ini menjadi salah satu teknik dalam berretorika. Menyesuaikan diri dengan sikap lawan. Yang sedang ajak bicara sedang semangat-semangatnya, maka kita juga harus semangat. Bila perlu tidak menyinggung persoalan, jangan terlalu sering menyinggung persoalan-persoalan yang sensitif, yang akan malah membuat orang malas mendengarkan pesan kita. Dan yang keempat adalah membiarkan orang menarik kesimpulan sendiri. Buat orang berpikir, buat orang mau menarik sebuah kesimpulan sendiri, kita tidak perlu mengarahkan kepada sesuatu hal yang kita inginkan. Karena dalam retorika modern, orang diminta untuk berpikir secara kritis. Dan yang kelima, jangan menunggu reaksi. Kalau misalkan reaksinya kurang semangat, ya kita jangan menunggu dia mau semangat. Kita harus langsung masuk untuk menyemangati mereka. Jangan menunggu sebuah reaksi yang muncul dari seseorang. Kita sampaikan poin-poin kita semangat dalam menyampaikan, padat, jelas, singkat, itu penting dalam proses komunikasi publik. Mungkin itu sekian dari saya. Silakan nanti teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi lain, tidak hanya sekedar dari materi saya. Harapannya nanti komunikasi yang bisa kita lakukan dalam aplikasi Zoom bisa berjalan dengan baik, dengan hangat, dan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain mengenai komunikasi publik dan juga komunikasi massa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.